Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, Ibu Bapak, ini kelihatannya mahasiswa sayanya belum baru satu ya. Ibu Bapak, para teman sejawat dosen yang saya hormati, para mahasiswa saya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali, melanjutkan ya silaturahim lah ya, silaturahim akademik atau silaturahim apapun namanya, silahkan lah ya. Seperti itu. Saya ucapkan juga terima kasih nih kepada Pak Wisnu Uriawan ya, yang sudah mengenalkan saya secara lebih detail dengan latex ini ya. Jadi latex itu, jadi saya ternyata Pak Wisnu seperti apa? Orang Sunda bilang itu ada istilah Sunda, mohon maaf ini ya. Ini dari Palu ini sudah hadir nih. Sebentar. Pak, siapa ini? Ada Pak Usan. Pak Usan dari mana, Pak? Oh, mungkin tidak terjawab ini. Jadi orang Sunda bilang mobok panggil gorowong itu sedang menggali tiba-tiba dapat lubang, kira gitu ya. Jadi menggalinya menjadi ringan. Ya, saya ucapkan terima kasih lah ya Pak Wisnu. Alhamdulillah. Itu meskipun terus terang saja masih banyak hal yang perlu ditanyakan ke Pak Wisnu itu ya, terutama terkait dengan stylist ya, stylist format. Karena kan format itu menggunakan ada beberapa coding untuk header dan footer ya, untuk beberapa header dan footer, dan saya masih gagal mengcopy paste yaitu dari fasilitas yang diberikan oleh oleh Overleaf ya. Itu satu. Yang kedua yang juga ingin saya tanyakan mungkin nanti ke Pak Wisnu nanti bisa menyampaikan. Transliterasi itu sudah bisa. Jadi kan titik bawah dari huruf kayak dot itu kan D pakai titik ya, D pakai titik, kemudian zo itu Z pakai titik, itu sudah bisa. Tetapi itu baru di naskah. Nah, ketika itu masuk di bibliografi yang .bib itu menjadi tidak terbaca. Jadi saya merasa perlu melacak lagi lah ya di Overleaf ya. Dan Ibu Bapak yang baru tahu ya, mungkin banyak baru tahu ya, banyak di antara kita juga yang baru tahu dengan latex ini. Tidak perlu apa istilahnya itu, bukan minder ya mungkin minder tapi mungkin nggak tepat ya. Jadi ternyata perguruan tinggi yang sudah world class university dan sudah sejak lama itu terbukti sebagai world class university seperti Leiden, itu ternyata baru di 2021 ini mempublish ya, online kan template untuk tugas akhirnya, skripsi, tesis dan disertasi itu. Ya, jadi ada yang memang baru tahun sekarang ini perguruan tinggi ternama sekalipun yang baru menggunakan latex itu. Jadi saya merasa kita tidak terlambat ya, tidak terlambat, atau mungkin kita ada di fase-fase awal di wilayah publik penggunaan latex itu. Nah, oke, itu satu hal. Hal lain yang ingin saya sampaikan, jadi kan ini mohon maaf ya, di WNDAJ di WA Group jurnal, WA Group pendampingan penulisan artikel jurnal itu kemarin itu sempat muncul postingan-postingan yang di luar kesepakatan itu ya. Jadi mohon maaf. Ya
mari kita khususlah memposting di WA grup kita itu adalah postingan-postingan yang, nah ini saya tampilkan ini ya. Saya tampilkan jurnal sebagai komponen pembelajaran di perguruan tinggi itu ada surat edaran Dirjen Dikti yang ini sempat viral di tahun 2012 itu. Kenapa sempat viral? Karena ini kan seolah-olah jepret gitu ya, seolah-olah jepret tanpa ada sosialisasi kan gitu. Sehingga banyak perguruan tinggi di Indonesia di 2012 itu merasa belum siap. Oke, nah mungkin biasalah ya kalau dalam masa transisi kan apa istilahnya Pak Wisnu itu katastrofik ya, itu ya dalam istilah fisika kan ada itu ya, ada istilah katastrofik itu, katastrof itu. Jadi kan kita kan terbiasa berada di zona nyaman, tiba-tiba harus cepat berpindah ke sebetulnya nyaman juga sih tergantung sudut pandang kita ya, tergantung sudut pandang kita. Sebetulnya zona ini bisa nyaman dan bahkan kalau kita mau menggunakan konsep apa Islam ya al-ujroh ala qadril masyaqoh ya, nanti akan indah pada saatnya kan begitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian lah. Innamal usri yusron. Nanti kan kalau sudah masuk pada fase yusronnya ya semua jadi indah pada saatnya itu. Seperti itu. Nah, di surat edaran Dirjen Dikti ini kan seperti ini. Jadi ini mencakup S1. Oleh karena itu kan saya kirim juga sebentar saya cek dulu ini ya. Khawatir saya belum kirim ke ada satu grup lagi. Nah, yang belum terkirim ya, mohon maaf ini. Oke. Jadi bukan persoalan bukan persoalan yang tidak bisa diadaptasi atau bahkan diadopsi ya. Ini sebetulnya kan tergantung mindset kita. Ya. Toh selama ini bagi para dosen kan kita menugasi atau memberi tugas kepada mahasiswa itu membuat makalah kan gitu ya, membuat makalah. Apalagi zaman offline itu kan mohon maaf ini lagi-lagi sudut pandang Forester ya. seorang pencinta alam itu penggunaan kertas itu kan jangan-jangan nanti suatu saat kita kriminal kalau kita tidak menghemat betul kertas itu, karena satu lembar kertas yang kita gunakan kan ribuan pohon kita tebang, itu kan seperti itu. Nah sekarang tiba-tiba ya hikmah ya, sekali lagi saya mengatakan ini hikmah COVID, kita tiba-tiba harus daring ya, alhamdulillah penggunaan kertas menjadi terkurangi, meskipun di sisi lain para pengusaha kertas kan menjadi bermasalah ya, toko buku itu ya lagi-lagi lah ada trade off ya antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Oke, dan kalau kita masuk dalam kajian ilmu ekonomi kan itu menjadi ada aspek eksternalitas yang tidak bisa kita kendalikan kan seperti itu. Oke. Nah, jadi ini untuk para mahasiswa ya, baik S1, S2 ataupun S3, ini mohon dipahami betul gitu. Nah, meskipun hari ini tahun 2021 ini kan surat edaran ini kan menjadi bertransformasi kepada aturan perguruan tinggi masing-masing. Ada yang memegang surat edaran ini. Jadi peraturan yang ada di perguruan tinggi masing-masingnya ada yang merujuk ini, dan sehingga S1 pun wajib ya. Kemudian magister juga sama, kemudian doktor ya gitu. Nah, sekarang ini yang terlihat dalam ragam atau variasi yang ada
itu magister dan doktor itu udah tiada maaf bagimu kan gitu ya, andai tidak terbit itu seperti itu. Tapi kalau sarjana mungkin masih ada yang atau masih banyak yang tidak memberlakukan itu. Meskipun kemudian itu mohon maaf saya mungkin agak pamer nih Pak Wisnu ya. UIN Bandung kan sudah ada nih Fakultas Usuluddin, Fakultas Saintek dan beberapa fakultas lain yang mulai menawarkan tugas akhir dalam bentuk lain ya, tugas akhir dalam bentuk lain, dan tayangan YouTube-nya juga sudah saya share beberapa waktu yang lalu di grup. Andai ada yang masih membutuhkan boleh masuk ke link YouTube saya, cuman saya lupa itu apakah publik atau tidak ya. Kalau publik kan berarti siapapun bisa melihat, tapi kalau tidak boleh japri lah ya, boleh japri. Nah, bagi siapapun yang membutuhkan nomor WA saya, bagi yang belum tahu, ini nomor WA saya kirim di chat ya, 081321930887. Sebentar. 081321930887. Nah, itu nomor saya. Jadi andai ada yang membutuhkan apapun lah ya, apapun yang bisa saya sampaikan terkait dengan publikasi jurnal terutama ya. Karena kan di WA grup lain saya sudah mulai menawarkan buku ya, mari berkolaborasi membuat buku daras ya, atau buku apapun ya, buku referensi atau monograf dan lain sebagainya yang yang posisinya akan sampai atau akan dibutuhkan di sini. Ini ya. Jadi ini yang yang seringkali saya tampilkan itu. Jadi WA grup kita itu inilah ya, isinya tuh apapun yang terkait dengan ini. Jadi mohon maaf kemarin tuh kan ada yang posting posting di luar inilah ya. Meskipun ya bukan terkait ya, isinya ya ada yang nyerempet-nyerempet ya, ada yang nyerempet-nyerempet ke artikel jurnal, ke pengusulan kenaikan pangkat, tetapi di luar konteks ini. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf bagi siapapun yang pernah memosting di grup WNDAJ ataupun di WA grup lain yang posisi saya sebagai dosen, posisi saya sebagai tutor, itu mohon maaf. Berat itu ya, berat HP lah ya, berat HP-nya jadi berat itu dengan postingan-postingan yang luar biasa itu. Baik, nah oke. Jadi kalaulah saya menggunakan istilah hitoh, jadi hitoh silaturahmi kita itu di sini, ya. Ini untuk dosen. Jadi kan kalau dosen itu kan seperti inilah ya. Ini kohor proyeksi jabatan fungsional ya, jafung, pangkat dan ulangan dosen. Andai di sini kita di asisten ahli 2021 ya. Syarat dan ketentuan berlaku, maka kita berhak menjadi guru besar di 2035. Nah, itu seperti itu. Nah, tinggal kita lihat posisi kita ada di mana. Asisten ahli kah, lektor kah, lektornya penata atau penata tingkat 1 ya, 3C atau 3D. Kemudian lektor kepala dan seterusnya. Nah, semakin ke bawah ini semakin mendekati raihan itu. Itu satu. Yang kedua, Ibu Bapak, saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh guru saya, almarhum rahimahullah, Prof. Taufikullah. Jadi saya sendiri ya ini setelah saya merenungkan apa yang disampaikan oleh beliau itu, jadi guru besar itu bukan jadi Superman, bukan jadi kemudian tiba-tiba kita hebat, enggak juga, biasa aja. Kalau lihat kohor ini kan nggak ada bedanya. Ini cuma pindah kotak aja nih, pindah matrik ya. Dari penata muda tingkat 1 ke penata, dari 3B ke 3C ya, cepret dari sini ke sini, selesai. Nah sekarang ininya kita turunkan ke sini kan, gitu ya, dari sini ke sini. Jadi ini makanya saya selalu nggak selalu lah ya, sering mengatakan ada aspek hak administratif ya. Ada aspek hak administratif yang kemudian istilahnya kan suka ada yang begini ya, saya tidak tahu lah itu sudut pandangnya seperti apa ya. Bahasa tubuh kan
juga ikut memberikan memberikan pemaknaan ya. Jadi GB emang udah bisa apa? Nah itu pertanyaan itu biasa muncul itu. Bukan persoalan bisa apa, syarat sudah terpenuhi. Itu kan, itu. Oh, saya ada yang ini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan. Dari yang saya pribadi datang ke saya, Pak Anton saya merasa belum pas jadi GB, belum saatnya jadi GB. Ya, kalau kita tanya masing-masing GB itu, mungkin jawabannya juga sama. Ya, tidak akan ada yang mengatakan saya berhak jadi GB karena saya hebat, nggak ada itu. Ya, yang ada lektor kepala, guru besar, nggak ada guru besar kepala itu nggak ada itu. Ya, nggak ada guru besar kepala guru besar kepala itu nggak ada itu jeda bacanya ya gitu. Jadi kalau masing-masing orang ditanya itu nggak ada yang menyatakan saya hebat, saya Superman, itu nggak ada. Jadi ada sisi itu yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan ya ini saya menyebutnya proyeksi ya. Kohor proyeksi jabatan fungsional, selama kita dosen, maka kita berhak untuk melewati track ini, untuk melewati roadmap ini. Nah ini mohon kok host ya mencatat chat apapun yang ada di chat ya, mohon nanti kita kan bisa lanjutkan. Andai misalkan malam ini waktunya tidak cukup, kita bisa lanjutkan di Japri atau di WA Group ya, itunya. Oke, terima kasih. Nah, oke, jadi seperti itulah ya. Jadi kita sepakati dulu bahwa apa yang menjadi bahan silaturahim kita itu bukan menunjukkan kehebatan kita, tapi aspek administratifnya lah. Itu ya, itu aja dulu. Bahwa kemudian kita menjadi terbukti punya karya yang luar biasa, ya itu silakan lah, itu hak masing-masing ya, itu hak masing-masing, itu ya. Di atas langit ada langit, wa fawqa kulli zi ilmin alim ya, itu seperti itu. Jadi nggak ada Superman itu, yang ada kan cuma di film. Dalam kenyataan kehidupannya ya inna hajatal insan tata'allaqu bima fi yadi sahibi. Nah, itu qaul Ibnu Hajar ya. Jadi mari kita berkolaborasi, saling menutupi kekurangan kita, wa fil jamaah barokah ya. Itu mudah-mudahan ya aspek-aspek itulah yang bisa kita create bersama, yang bisa kita usung bersama, sehingga ya ini mohon maaf kan banyak di antara kita yang nggak kenal dengan saya kan, itu ya, iya kan baru ketemunya malah di WA Group ini gitu kan. Nah ya fisik belum pernah bertemu, kenalan juga belum, tiba-tiba ngobrol seperti yang sudah kenal lama, ya mari kita ngobrol seperti yang sudah kenal lama aja. Gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita bersilaturahim dalam konteks seperti itu, sehingga apapun yang kita lakukan, ya paling tidak kita bisa kita bisa ya, apakah pakai tanda kutip atau tidak ya, kita bisa memperbaiki nasib nasib nah ini kan ini ada rewardnya itu. Jadi kan naik jabatan itu, naik jafung, pangkat dan golongan itu bagi dosen itu merupakan reward dari menjaga tradisi dan tanggung jawab akademik. Ya, kita punya instrumen BKD LKD, kita punya ya kewajiban-kewajiban lain dan lain sebagainya itu ya, terkait dengan individu kita selaku dosen ataupun individu kita selaku orang yang hidup dan memiliki hubungan tanggung jawab dengan sesama kita di rumah, ketetanggaan, masyarakat ya, RT RW, kelurahan gitu kan. Ya dalam dinamika posisi kita mari kita berkolaborasi lah. Mari kita berkolaborasi agar apa yang kita jalani ini bisa bermakna ya, paling tidak ya mudah-mudahan jadi bekal kita kehidupan di keabadian nanti ya. Meskipun masuk surga itu kan bukan karena amal. Ya, mohon diingat itu ya. Ini mohon maaf nih, muhadisnya keluar. Ya, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Kata Nabi kan begitu. Seseorang itu masuk surga kan bukan karena amal. Kata Nabi, wala ana.
Wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Aku masuk surga itu karena memang Allah memberikan rahmat, mengucurkan rahmat padaku. Illa ayyataghammadani Allah. Ya, itu ya. Itu ya landasan normatif lah. Mohon maaf ini seperti ceramah Bada Isa. Itu kan jadi ceramah Bada Isa. Wah, ini Pak Tono ya. Makasih Ya, Pak. Assalamualaikum Prof. Maaf habis mati listrik, ini baru hidup lagi, itu bisa di satu Purwokerto sepertinya Pak Derajat, Pak Darujat pastinya juga. Ya, Anu apa? ya. Maaf banget ini baru on. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti ini kan saya sudah rekam Pak, seperti biasa. Nanti Insya Allah saya upload di YouTube dan saya akan sampaikan linknya ke grup ya, ke WA grup biasa. Ya. Oke. Nah, jadi ya paling tidak ini berpikir eskatologi saya, paling tidak kita nggak terlalu malu lah kalau kita nanti kemudian dikucuri rahmat itu ya, dikucuri rahmat ya. Mudah-mudahan kita di surga tetanggaan ya, sama Pak Tono tetanggaan nanti di surga kan gitu. Kita di surga kan nggak nanya skopos ya gitu di surga. Amin, Prof. Amin. Udah nggak nanya skopos lagi kan nanti di surga. Ke Pak Wisnu udah nggak nanya latek lagi gitu ya. Amin. Slash dan double slash ini apa nggak ada nanti itu ya. Oke. Jadi itu Ibu Bapak, saudara, para mahasiswa, andai mahasiswa saya sudah banyak yang masuk ya, karena ini peserta sudah mulai 24 di atas 20. Jadi tujuan saya membuat silaturahim itu terkait dengan ini untuk para mahasiswa ya. Jadi ada juga yang di WA Group itu kalau dilihat posisinya sebagai mahasiswa, yaitu mahasiswa. Ya, padahal yang bersangkutan juga kan sudah jadi dosen, terutama untuk mahasiswa S3 kan gitu. Jadi itu. Oke, nah, Ibu Bapak, para peserta, mudah-mudahan sudah sempat melihat tayangan YouTube saya terkait dengan penggunaan latex itu ya, terkait dengan Sudah, Prof. Dan seperti itulah penggunaannya. Andai masih ada yang perlu dibicarakan, mari kita bicarakan. Toh hari ini saya ingin Ibu Bapak sebetulnya langsung praktek saja ya. Jadi setelah melihat tayangan itu tinggal langsung praktek, masuklah ke Overleaf dan pilihlah template atau pilihlah jurnal yang akan dikirimi artikelnya dan gunakanlah template-nya. Kan tinggal begitu ya Pak Wisnu ya pola berpikirnya. Jadi sekarang di samping kita harus memiliki bahan artikel untuk kita tulis, juga biar nggak capek 2 kali, ya, langsung aja kita gunakan template yang ada di masing-masing jurnal itu. Ya, saya tidak melarang semua kita menggunakan template MS Word. Tidak, atau saya sendiri masih gunakan itu ya. Tapi setelah kita mengetahui adanya latex, maka kemudian kita boleh memilih. Dan ini sebatas pengalaman saya, menggunakan template latex jauh lebih menolong kita semua. Ya, setelah kita memang agak mahir dikit lah ya. Agak dikit itu hiperbol ya. Tapi ya seperti itulah gitu ya. Makanya saya minta dengan segala hormat ke Pak Wisnu untuk hadir di sini. Pak Wisnu tolong temenin saya. Toh yang mengenalkan saya ke latex ini kan Pak Wisnu gitu. Khawatir ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa jawab. Ya, Prof. Prof, mau nanya dulu boleh, Prof? Silakan. Setelah mempelajari, karena tadi malam belum bisa mengikuti, terus tadi karena ada saran untuk mempelajari dulu buat yang ntar malam gabung, maka saya pelajari itu yang ada di YouTube dan bagus ya, materinya bagus gitu. Hanya satu yang mungkin saya sendiri yang belum tahu atau bagaimana, kalau saya menuju ke jurnal tertentu ya gitu ya, lalu apakah saya ada yang sudah tertera di sana itu kan boleh jadi belum ada nama jurnal. Nah, itu apakah saya bisa ketik di bagian tertentu untuk search begitu template-nya, Prof?
Baik, mari kita lihat Pak. Ya, ini sebelum ke sana saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang kemarin dari Pak Andi Rosa, UIN Banten. Kita masuk dulu ke overleaf, kemudian ketikkan aja di sini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Nah ini terlihat ya? Ya. Oke. Saya menggunakan kontrol kamera dulu Pak, sebentar. Oke. Oke, kita klik ini. Ini mudah-mudahan Pak Andinya sudah hadir. Saya tidak tahu Pak Andi hadir atau belum. Oke, nah ini. Nah, ternyata ada template-template dari publikasi jurnal berbahasa Indonesia atau dalam bahasa Indonesia. Termasuk di sini ada yang dari UI. Untuk apa? Untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ini ya. Jadi bagi ibu bapak yang tempo hari saya ajak menulis buku ya, buku itu template untuk buku ada, kemarin sudah ditampilkan. Nah sekarang ini untuk skripsi, tesis, dan disertasi itu ada. Contohnya mana ini? Ya, jadi di sini tesis template for Universitas Indonesia ini, dan ini kita bisa adaptasi ya. Ya masuk aja ke codingnya, ke overleaf ya. Oke. Tuh. Jadi ini kalau pendidikan vokasional, saya ini sedang diuji oleh Pak Wisnu. Pak Anton bener nggak nih presentasi, jangan gitu ya. Oke. Nah ini open as template ya. Open as template. Oke, masih loading. Masuk. Ibu Bapak kan bisa lihat nih, ya, template laporan skripsi tesis. Nih ya. Nah, jadi ini kan tinggal ini kita copy aja ini, copy jebret, pastekan ke akun kita, ya dimodif sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Jadi ini sudah ada di sini, kita lihat. Ini ya, halaman pengesahan dan seterusnya. Kita kemudian tinggal mem-paste-kan di akun kita, dan kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi di masing-masing perguruan tinggi kita. Itu seperti itu. Nah, sekarang untuk pertanyaan Pak Tono, jadi Bapak mau kirim ke jurnal apa Pak? Ya, misalnya KSSJ ya, Kasetsat Social Science Journal. Mana ini? Thailand. Bisa tulis dulu di chat, Pak. Ya. Siap. Mohon maaf, takut saya salah. Iya, betul. Oke, jadi sambil menunggu, jadi Ibu Bapak ini ada template yang berbahasa Indonesia itu ya. Ini ada, ini tesis atau apapun lah ya, ini ada di sini dan kita tinggal gunakan aja, Jadi nggak usah pusing-pusing. Kemarin itu saya, co-host, kalau Prof. Roslan sudah masuk belum? Ntar saya lihat dulu ini ya. Belum, Prof. Oh, belum. Ya, soalnya Prof. Roslan kemarin mau ikut katanya. Ini ada Dewa Jurnal nih, ada Pak Kiai. Pak Kiai Irfan. Ya, ada Pak Kiai Irfan ya. Tuh. Oke, terima kasih Pak Kiai. Oke. Oke, jadi sebelum kita jadi gini, kalau bahan kan kita sudah punya, asumsikan saja demikian, bahan kita sudah punya. Nah, sebelum kita mulai merapihkannya, kemarin sudah diperlihatkan sejumlah jurnal
menyediakan template latexnya dan bahkan secara terang-terangan menyarankan menggunakan overlay, ya, Sage itu jurnal Sage, kemudian Elsevier, kemudian Springer, ya, kan di situ ada semua tuh, ya, pokoknya jurnal-jurnal kahot lah ya, jurnal-jurnal kelas atas ya, gitu. Baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Nah itu, jadi Sage itu ada yang berbayar, ada yang tidak, ya. Yang berbayarnya ada yang sampai 45 juta, bahkan mungkin pakai kurs khusus 50 ya ada ya. Tapi ada juga yang free. Nah, yang menarik untuk kita untuk kita perhatikan itu ada ungkapan yang jika artikel, saya tidak tahu Pak Aden masuk nggak nih, Pak Aden, Pak Nur Rohman, Pak siapa, Pak Syahrul Anwar. Di situ secara terang-terangan, andai format tidak sesuai, maka tidak akan diproses. Jadi tidak lolos desevaluasi. Jadi jangan berharap konten kita dibaca editor, ya. Desevaluasi saja tidak lolos. Gitu ya. Ketika tidak lolos desevaluasi, maka berarti kita ditendang sejak awal. Nah, dengan adanya latex ini, satu pintu ya, kita sudah berhasil melewatinya. Nah, jadi formatnya sudah selesai, tinggal kita konten. Ya, kita berjibaku. Jadi Ibu Bapak kemarin itu kan kami itu kan 5 orang itu kan 6 kali bolak-balik ya. Ini mohon maaf saya ulang cerita ini. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi bagi siapapun. Jadi kesabaran itu tanpa batas. Jadi kalau kita mulai membatasi kesabaran kita, sebetulnya kita nggak sabar tuh. Gitu ya. Jadi kesadaran itu tanpa batas. Kemarin itu kita sampai 6 kali bolak-balik itu, dan sampai dengan proofread menyepakati merubah Z dengan S, karena Z itu untuk American English, American British, S untuk British ya. Nah hal-hal yang seperti itu Ibu Bapak itu mohon diperhatikan sejak awal. Karena ternyata sampai titik koma pun itu itu disorot oleh desevaluator ya. Mungkin kalau dalam konteks OJS posisinya ada di admin ya, jurnal manager. Ya, kan sebelum ke editor in chief kan jurnal manager dulu. Jadi Bu Bapak mohon maaf saya ulang. Artikel kita kalau kita kirim via OJS itu yang pertama kali buka adalah jurnal manager atau sering disebut dengan admin. Baru kemudian oleh admin dikirim ke editor in chief. Dari editor in chief dipilihkan siapa section editor ya, sesuai dengan bidangnya. Ilustrasinya dokter spesialis jantung tidak terima pasien paru-paru, meskipun jantung dan paru-paru itu dekat, ya itu bahkan mungkin menempel di tubuh kita gitu ya, di tempat yang sama. Tapi dokter spesialis jantung hanya terima pasien jantung, demikian juga paru-paru. Nah nanti section editor itu mencarikan reviewer yang cocok untuk artikel ini. Siapa? Jadi posisinya seperti itu. Itu mohon dipahami betul itu, ya mohon dipahami betul itu. Dan itu tidak jangan sampai berpikir begini, lah jurnalnya kan baru Garuda, belum Sinta, maka semau gue aja, nggak begitulah ya. Gitu. Jadi ya mulai berlatih sekalipun bahkan belum Garuda, artinya baru terbit ISSN. Ya, kan kalau baru terbit ISSN kan belum Garuda itu. Setelah 2 nomor baru kemudian dapat Garuda. Setelah Garuda biasanya kalau lolos DOAJ dapat DOAJ, baru setelah 4 nomor ngaju Sinta. Kan gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi mohon itu diperhatikan betul. Oke, ini co-host mohon dicatat ya, ini dari Ibu Farida ini ya. Bu Farida. Jadi baik, Prof. Jadi kalau misalkan nanti WA grupnya sudah penuh, kita masuk ke Telegram aja. Ya, kita masuk ke Telegram. Oke, jadi kembali ke yang tadi itu. Nah, jadi mohon diperhatikan betul itu. Oke, Pak Tono sudah ada nama jurnalnya? Belum. Nah,
Oleh karena itu Ibu, ini Bapak, jadi Di grup WA, Pak. Di grup WA. di grup ya. Salah kirim tadi grup WA ya. Oh ya. Kalau begitu saya pindah ke anu nggak apa-apa ini Prof, ke chat boleh, ke chat. Ya. Iya, sudah Prof. Oke. Oke, ini di Simagonya. Oke, mantap nih Pak. Q2 Pak. Ya, betul Prof. Kedua. Mantap kedua, tinggal sekarang kita lihat di author guideline nih Pak. Ya. Ini Elsevier Pak. Udah. Ini Elsevier nih. Ya. Ya, tapi ini saya tanya ini hanya sebatas anu Prof. Apa sebenarnya saya sudah diterima di situ, sudah tinggal apa ini in product sudah tinggal publish. Oh, Publish sudah accepted Prof. Ini dua-duanya ini. Ini ceritanya saya bagaimana kalau kan hanya sekedar ilustrasi gitu loh maksud saya. Kalau saya mau mencari sebuah apa ini jurnal target ya gitu maksud saya. Itu apakah saya search-nya begitu ada di Overleaf itu atau bagaimana gitu maksud saya. oke. Nah, ada dua pintu masuk Pak. Ada dua pintu masuk. Pintu masuk pertama kita langsung ke Overleaf dan kita lihat. Oke, jadi kita masuk dulu ke Overleaf ya. Ini selesai ya, yang ini ya. Nah, karena saya sudah registrasi, saya langsung login aja ya. Udah login sih tadi juga udah. Cuman ini urut-urutan aja Pak. Sorry, bentar. Masuk ke template Pak. Masuk ke template. Nah ini, di sini kan ada macam-macam. Ya, betul. Akademik. Ini akademik jurnal. Iya, akademik. Nah di bawah ini Pak, ini ratusan. Tuh. Ya, benar. Termasuk yang hijau-hijau itu. Ya, Elsevier. Ini Seminar. Ini MDPI dan seterusnya. Ini IEEE. Dan Wiley dan seterusnya itu. Nah ini Wiley ya. Nah ini yang berbahasa Indonesia ini. Ini Sage ini. Nah ini ya. Yang kemarin kita sempat buka. Nah di Sage ini contohnya ya. Ada artikel ada author guideline yang secara terang-terangan menyebutkan, makanya kalau misalkan Pak Aden Rosadi hadir mohon ditunjukkan nih ya karena kemarin kita lihat bersama-sama dengan Pak Aden, Pak Nur dan Pak Syahrul Anwar, kita baca betul Pak itu. Di situ tertulis eksplisit, Anda tidak sesuai dengan format yang ditentukan maka tidak akan diproses. Tuh. Jadi ini apa pintu masuk pertama. Pintu masuk keduanya ya kita masuk melalui link jurnalnya. Contoh MDPI ya. Nah ini MDPI. Oke, MDPI di sini ada author guideline. Mana author guideline? Ambil satu aja ya. Ambil satu religion. Religion. Ya. Ini Pak Tono mohon maaf ya karena saya kan PTKI Pak. Jadi kalau PTKI ya jurnalnya ya kalau nggak religion. Yang religion ya. Kalau nggak religion ya religious studies kan gitu. Ya kata kuncinya itu ya. Nah ini di sini ada author guideline. Nah ini ya instruction for author. Kita buka. Nah di sini ada LaTeX template. Oke. Use the Microsoft Word template or LaTeX template. Kita klik ininya. Ini masuk Pak ke Overleaf. Oh sebentar. Masuk ke Overleaf.
Sebentar, kemarin itu masuk ke overlead, yang mana yang masuk ke overlead ya? Ini, we recommended overlead. Ini Pak. Ya, kita buka. Iya. Masuk ke overlead langsung. Tuh, ya, ini udah masuk ke akun saya Pak. MDPI template. Gitu. Nah, itu pintu ya, lewat pintu. Udah. Ini seperti apa? Kita tunggu di sini akan keluar. Ya, sebelah kanan. Jadilah ini. Jadilah ini. Ya, ini first name, last name. Ya, jadi kalau first name, last name, saya masukkan nama saya ya. Terus ini first name, last name. Ternyata kan biasanya ada yang last name dulu. Ini langsung aja lah. Kita ketik nama Muhammad Abdullah, misalkan gitu. Ya, oke. Kita compile. Spread. Ini jadi tuh masuk. Bentuk jadi sudah bentuk. Jadi udah nggak mikirin ini font apa, ini bold atau enggak, tinggal di insert aja di sini langsung keluar. Itu kalau pakai template manual itu kadang kocar-kacir Mas. Iya, itu dia ya, kita udah capek. Belum lagi nanti kita pindah komputer Pak. Ganti komputer kita ya, kita ngetik pakai komputer anak misalkan, itu kan bermasalah juga. Ya. Itu bisa bermasalah juga nanti. Itu kalau ini ya dibuka pakai komputer siapapun dari manapun, selama sudah registrasi login ya udah jadi. Gitu. Nah, jadi Ibu Bapak yang lain ya tinggal mari kita berlatih aja sebetulnya. Ya, tinggal mari kita berlatih sesuai dengan apa yang saya kemarin sampaikan ya, di tayangan YouTube juga saya sudah sampaikan bahwa hari ini tinggal kita berlatih melancarkan kita. Insya Allah mudah-mudahan akan indah pada saatnya. Itu seperti itu. Oke, sementara sampai sini dulu. Berikutnya saya persilahkan Pak Wisnu untuk menambahkan atau bahkan mungkin mengoreksi. Andai dalam tayangan kemarin itu ada yang salah-salah ucap, kan gitu ya, salah-salah ilustrasi gitu. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Prof. Anton. Salam kenal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Wisnu Riawan, muridnya Prof. Anton. Kebetulan lagi di Prancis nih, dikasih amanah untuk tugas belajar. Sedikit saja sharing hari ini barangkali, kebetulan lagi tatap muka. Yang kemarin disampaikan Prof. Anton memang sudah mengakumulasi semuanya. Jadi saya hanya sedikit menambahkan saja. Jadi tidak mungkin bahasa Sundanya apa ya Prof? Ngajar ngojai meri, karena Bapak Ibu bukan meri gitu kan. Gitu ya. Jadi nguyai laut. Mohon izin share screen Prof. Ya, iya, baik. Ini hanya sedikit review saja barangkali dari saya. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, baik. Nah, yang bisa saya sampaikan ini pengantar dulu yang kemarin melengkapi yang barangkali Prof tersampaikan. Jadi yang pertama adalah motivasinya, belajar itu tidak ada yang sulit atau jangan mempersulit yang mudah, begitu kan ya. Jadi artinya ketika ada tools namanya LaTeX, jadi sama tidak boleh menuhankan aplikasi dalam hal ini. Jadi kita netral saja. Tapi yang disampaikan Prof. Anton juga kemarin sangat luar biasa. Artinya begini Bapak Ibu,
ketika kita memilih salah satu produk, itu memang ada jaminan lifetime-nya. Itu yang pertama, jaminan lifetime produk tersebut. Itu yang harus kita pastikan, terutama bagi para pengelola jurnal. Ketika kita membuat template, kita jangan sampai nanti template-nya itu discontinue gitu kan. Jadi ketika discontinue, orang mau lanjutin nulis, ternyata waduh rubah lagi format, dan itu tanda kutip sangat menjengkelkan Bapak Ibu penulis barangkali seperti itu. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan juga Prof, ketika kita nulis harus sesuai template, itu memang wajib tapi ain gitu ya. Jadi wajibnya pakai ain gitu ya. Jadi menurut Prof tidak bisa ditolak gitu. Nah, artinya ketika kita menemui template, jangan sekali-kali merubah apapun template tersebut. Jadi itu catatan tambahan barangkali Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan template, jangan merubah struktur gitu ya. Nah, terutama di LaTeX ini ada karakteristiknya adalah dia sudah dalam bentuk programming, ya sudah dalam bentuk programming format, beda dengan ketika kita template yang di MS Word. Ketika di MS Word kita hanya mendapatkan template yang tinggal kita copy paste, dan itu sangat rumit gitu ya, karena memang beberapa kepiawaian dalam copy paste-nya juga harus pakai teknik gitu ya. Tapi kalau di LaTeX ini kemudahannya tadi, ketika kita hanya merubah konten saja, jadi Bapak Ibu tidak perlu merubah struktur. Nah, ini satu step ahead sebetulnya ya. Jadi tutup mata saja untuk coding-coding yang tadi rumit itu ya, tutup mata saja. Cukup nanti di bagian Bapak Ibu saja, oh ini author di sebelah sini ya, sambil diraba-raba begitu. Nah, itu jadi mudahnya menggunakan LaTeX seperti itu. Biasanya guideline terstruktur ya berdasarkan baris yang akan kita ganti. Nah, kemudian satu hal lagi yang ketika kita menggunakan LaTeX ini, produk untuk membuat LaTeX ini cukup banyak. Namun yang cukup mudah bagi pemula ya, itu ya Overleaf gitu ya. Overleaf ini memang menyediakan fitur satu online. Cuman kelemahannya tadi harus dikompil pada saat online. Ketika tadi Pak Tono sedang mati listrik, ya mohon maaf tidak bisa boro-boro nyalain komputer, Pak, akses internet, nyalain komputer saja tidak bisa. Gitu. Nah, ini yang kendala yang harus kita antisipasi. Maka Bapak Ibu boleh menggunakan yang versi offline-nya ya, untuk sementara compiling selama mati listrik dan laptopnya masih nyala, kita masih bisa bekerja secara offline. Dan sebetulnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya tools apapun, itu cukup mengetik dulu saja di lembar apapun, baik dokumen maupun apapun, cuma nanti extensionnya bisa disesuaikan. Nah, ini alternatif ketika kita menggunakan produk yang cukup netral. Beda dengan ketika kita menggunakan Microsoft Word dan extensionnya harus doc, harus dan lain-lain yang menyesuaikan. Tapi ketika kita di LaTeX, kita bisa dalam bentuk format teks gitu ya, dalam bentuk format teks, dan nanti ketika kita sudah nyala kembali internet dan Overleaf-nya, kita bisa langsung perbaiki di saat online. Nah, itu beberapa kelemahan kendala pada saat kita sedang menggunakan Overleaf secara online. Nah, saya biasanya opsinya menggunakan yang mode offline dari versi LaTeX-nya. Jadi banyak tools-nya, dan saya menggunakan TextMaker. Nah, itu teknisnya ada sedikit harus diinstal, bisa dicek di website. Nah, itu jadi kemudian persiapannya yang paling utama adalah Bapak Ibu tidak perlu memiliki background programming gitu ya. Kebetulan saya backgroundnya IT, dan ini sudah dibuktikan Prof Anton itu backgroundnya religi gitu ya. Bahkan multi palu gada lah Prof Anton itu ya, luar biasa gitu. Nah, kemarin saya coba guide juga, luar biasa. Ini sekelas Prof Anton itu masih mau ngoding gitu loh. Ini sebelah mana? Nah, udah saya ngasih petunjuknya sedikit-sedikit gitu ya. Alhamdulillah luar biasa gitu. Dia masih mau turun gunung gitu ya, walaupun aslinya naik gunung kebiasaan Prof Antonnya gitu. Tapi kemarin berusaha turun gunung, oh ini gimana nih, sampai saya ajarin titik koma, kemudian persen, itu masih tawadu ya, saya subhanallah gitu, saya nggak enak ngajarin Prof Anton. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, background pemrograman tidak menjadi syarat mutlak, yang penting Bapak Ibu mengenali template jurnal yang akan dituju tadi. Seperti Pak Tono sudah mengecek, barangkali tadi jurnalnya saya mau masukin ke jurnal ini, silahkan dikunjungi jurnalnya, pastikan ada template. Biasanya kalau jurnal yang sudah bereputasi menyediakan banyak template, artinya bisa di Microsoft Word atau di versi LaTeX. Nah, kenapa kita lebih prefer di versi LaTeX? Kemarin sudah disampaikan Prof juga, itu lebih stabil ya. Dan ini kalau misalkan Bapak Ibu versi cetaknya kalau kita combine, kita bandingkan dengan yang versinya Microsoft Word, itu lebih clear dan lebih hitam cetakannya.
dari versi LaTeX ini. Itu yang luar biasanya. Kemudian karakter fontnya itu khas gitu ya, dan itu bahasa kitanya good looking gitu ya. Good looking artinya mudah sekali dibaca dan itu sangat jelas. Beberapa identik font dan lain-lain, terutama di formula matematik dan lain-lain. Nah, ini yang menyebabkan LaTeX formulir lebih populer dibanding Microsoft Word untuk sisi formatting gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan dilanjutkan belajarnya, tidak perlu khawatir dengan ini kok banyak kode-kode yang saya nggak ngerti, itu tutup mata saja. Yang penting sebelah mana yang Bapak Ibu harus ngerti, itu yang harus mengerti. Ya, baik, sedikit ke bentuk formatnya. Bentuknya standar ya, jadi bentuknya standar. Ketika nanti dibuka di berbagai macam versi programming online-nya atau offline-nya di LaTeX itu akan sama formatnya. Nah, ini beda tadi kalau kita bicara toko sebelah misalkan. Ketika kita nulis dokumen di sini, pindah komputer nanti formatnya berubah lagi. Ketika pindah komputer lagi berubah lagi. Nah, ini sangat-sangat merepotkan penulis gitu. Tapi kalau dengan format LaTeX seperti ini, copy saja source-nya, nanti kita coba compile lagi. Nah, itu kalau tidak ada permasalahan dalam proses copy filenya, itu tidak ada perubahan apapun. Jadi sama persis gitu. Nah, ini jaminannya gitu. Berikutnya adalah kompatibel dan free tentunya. Nah, ini yang menjadi saran saya barangkali untuk semua PT KAI gitu ya, yang biar halalan thayyiban gitu ya, kita dibanding melakukan pelanggaran terhadap license Microsoft Office-nya ya, maka lebih baik kita menggunakan yang versi gratis dan halal, barangkali seperti itu, dan hasilnya tidak kalah jauh lebih baik gitu. Jadi itu yang menarik di LaTeX ini. Sebenarnya saya sedikit iklan gitu ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu menggunakan yang open source license gitu. Jadi biar nanti kitanya lebih nyaman. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan oleh malaikat kita menggunakan Microsoft Office yang tidak license gitu ya. Jadi itu intinya. Kemudian dari sekian banyak kelebihannya, kekurangannya hanya 2 barangkali ya. Jadi sumber daya, memori, ruang hard disk, dan tenaga komputasi barangkali ya, resource komputernya. Tapi prinsipnya ketika online ini kan resource-nya hanya 2, komputer dan internet akses. Jadi kuota dan komputernya yang sudah tersedia. Jadi tidak perlu khawatir, semua kompilasi adanya di mesinnya Overleaf gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal hanya memberikan perintah saja. Berikutnya adalah tinggal hanya mengisi format strukturnya saja gitu. Jadi parameternya bisa disesuaikan. Jadi semua yang konten itu menjadi kehendak kita ya, karena template itu hanya menyediakan tempat saja. Jadi semua konten kita yang bertanggung jawab. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah file masukannya ya. Jadi ini agak sedikit teknis ya, barangkali sepintas saja. Jadi jangan asing atau alergi dengan karakter-karakter khusus seperti dolar atau string gitu ya. Kemudian ada dan, persen, kemudian ada pagar, kemudian underscore, kurung kurawal, ada limitation, kemudian pangkat, dan backslash gitu ya. Jadi ini yang karakter-karakter dasar utama gitu ya. Jadi nanti kita lihatkan contohnya. Kemudian berikutnya juga sama, artinya ada ada backslash, kurawal, dan backslash dulu, kemudian kurawal. Ini kenapa sih ini yang bikin rumit tentunya ya di awal. Tapi ketika kita sudah mengenal polanya, biasanya ada berpasangan. Ya udah, ketika kita error, misalkan menemukan error, berarti pasangannya nggak lengkap gitu aja sih. Bahkan sampai ada titik koma ataupun backslash yang tertinggal, itu nanti akan diberitahu sebetulnya itu. Jadi program sudah mengindikasikan kalau Bapak Ibu ada yang mengalami kesalahan pengetikan, itu sudah diinformasikan kesalahannya. Nah, berikutnya adalah ada spasi, ada karakter khusus, perintah-perintah LaTeX ya. Jadi nanti perintah-perintah itu sebetulnya sudah disesuaikan di template. Berikutnya ada komentar. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan persen di depan kalimat di program nanti, itu sebetulnya tidak akan dieksekusi. Artinya itu hanya sekedar informasi ataupun sebagai guideline aja ya di file masukan untuk LaTeX. Nah, kemudian struktur file masukannya ada bagian pendahuluan atau pembuka dan bagian utama naskah ya. Nah, bagian pendahuluan biasanya berisi tentang bagaimana LaTeX
untuk menentukan jenis, format, dan lain-lain. Biasanya dokumen ya, initial state-nya ada di dokumen yang akan kita buat dalam bentuk naskahnya. Berikutnya adalah bagian utama naskah, ada nanti perintah lokal, ya misalkan ada perubahan jenis huruf, kemudian tabel, daftar, isi, dan lain-lain, gambar, ya, dan lainnya. Jadi itu biasanya sudah kita tinggal mengikuti template saja. Nah, biasanya ketika kita masukkan file di awal, kita biasanya ada membuat dengan dokumen kelas. Nah, ini isinya bisa parameternya. Jadi kalau di dalam kurung kurawal ini berisi parameter ataupun arahan yang akan kita tentukan jenisnya. Tapi ini sebetulnya kalau kita sudah menggunakan template tidak perlu dipikirkan karena sudah disediakan. Nah, ini pengetahuan saja. Nah, ketika kita akan menggunakan salah satu package ya atau paket yang tidak disertakan di dalam dokumen tadi atau di dokumen template, tiba-tiba misalkan ada spesial karakter atau spesial table ataupun apapun bentuknya, dan ini bisa kita gunakan use package. Nah, bagaimana kita melihat package nanti kita lihat di dokumentasinya. Nah, inilah yang menyebabkan LaTeX itu begitu kaya karena kita tinggal menggunakan paketnya saja. Ya, jadi tidak perlu mengetikkan programmingnya secara manual karena kita tinggal menggunakan saja, namanya model plugin. Nah, ini beberapa kemudahan-kemudahan yang ada di LaTeX gitu. Nah, berikutnya untuk memulai sebuah dokumen ya atau isi dari paragraf, kita istilahnya dengan backslash begin, kemudian ada bentuk dokumen. Ini sudah pattern ya, tidak perlu diubah. Nah, maka diakhiri dengan backslash end dokumen. Nah, ini kalau ketemu seperti ini, maka kita berhak ataupun mengisi naskahnya di tengah di antara kode program ini, gitu ya, di antara warna kuning kita baru isikan. Nah, semua konten yang ada di sini, termasuk gambar dan lain-lain. Gitu. Nah, ini ada di antara dokumen dan end. Ketika kita sudah ketemu dengan end, maka di sini tidak akan tampil tulisan apapun. Gitu ya, kita hanya berada di sini yang akan ditampilkan di lembar PDF yang tadi kita lihatkan di demonya Prof Anton, gitu ya, itu dokumennya. Jadi ini, kemudian kita ke sesi demonya, coba ya kita lihatkan. Nah, kita lanjutkan tadi yang sudah kita sampaikan secara teoritisnya. Nah, ini ada sedikit gambaran. Nah, ini ada contohnya. Ini ada artikel 3.txt. Ini file utamanya yang bisa kita ubah-ubah ya sesuai dengan konten. Kemudian ada sampel bib-nya. Ini untuk bibliografi ataupun daftar pustaka. Jadi formatnya tadi sudah disampaikan Prof Anton juga, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian ini sub CLS. Nah, kalau ada extension CLS, mohon Bapak Ibu tidak merubah apapun yang ada di sini. Kalau merubah apapun yang ada di sini, maka tampilan yang di artikel 3.txt-nya ini akan ambiar gitu ya. Jadi akan ambiar gitu. Maka biasanya template ya, kalau Bapak Ibu download template jurnal, itu ada 3 file seperti ini ya, ada minimum ada 2 file, ada CLS-nya dan ada format teks gitu ya. Jadi itu diperhatikan. Jadi kalau misalkan di CLS ini jangan merubah apapun. Nah, biasanya kita lupa begitu kita edit di sini, wah ternyata filenya CLS. Nah, mohon jangan di save gitu. Tapi karena di source file di Overleaf ini otomatis, jadi harus berhati-hati. Kalau untuk mengedit apapun kita sebaiknya di extension text gitu ya Bapak Ibu. Ini di sini. Jadi .text-nya pokoknya kita pastikan kalau mau merubah apapun di sini. Karena ini hanya sekedar settingan saja ya. Nah, contoh misalkan ini awalnya saya tidak ada nih require package ini ya, karena tadi Prof Anton mintanya misalkan saya minta format reference-nya pakai formatnya apa atau ASA gitu ya, sosiologi. Yeah. Nah, ternyata yang tersedianya hanya di model apa, dan ini ada netbib, maka kita tambahkan 1 baris ini di sini. Nah, ini require package netbib. Nah, gimana cara mendapatkan ininya? Bapak Ibu bisa lihat di
dokumentasi di Overleaf gitu ya, bagaimana cara menambahkan paket untuk biblioteknya. Nah, ini contoh saja. Nah, ketika ini tidak akan digunakan, misalkan saya punya format baru, maka di sini kita tinggal tambahkan persen, udah selesai. Jadi format ini tidak akan dibaca. Dia hanya sekedar komentar gitu. Komentar. Betul, betul. Jadi seperti yang ada warna hijau-hijau ini berarti sebetulnya dia tidak akan dieksekusi. Nah, kalau yang sudah biru maka dia aktif. Contoh saja. Jadi ini jangan dibaca, oh ini dari choir, wah nggak usah. Saja. Pokoknya yang biru-biru aja yang diperhatikan. Barangkali ada salah pengetikan, ada apa segala macam, ini yang harus diperhatikan karena dia posisinya aktif. Tapi ketika ini sudah kita kasih persen, maka tidak berlaku dan tidak akan dieksekusi. Itu indikasinya. Maka ketika kita nonaktifkan atau kita aktifkan kembali, tinggal dihapus saja tanda persennya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada nanti misalkan ada pesan error, ya, ada pesan error pada saat di recompile, itu maka berarti pastikan tadi tidak ada salah pengetikan paket, ya, atau tidak ada tadi lupa misalkan ada tidak dikasih backslash gitu ya. Ini lupa, maka biasanya indikasinya itu. Jadi yang jelas yang pertama adalah tidak perlu panik gitu ya. Jadi Bapak Ibu santai saja. Ini CLS ini jangan diubah gitu ya. Nah, kalau mau Ubah. kan. Mau apa di dot. Ya, betul. Nah, kemudian kita balik lagi ke dokumen utama atau di dot text-nya ya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan ya. Jadi konten-konten yang ini hyper setup segala macam tidak perlu. Kita tinggal mau ini ada artikel title, gimana caranya? Nah, ini kita tinggal lihat aja. Oh, ada artikel title. Di mana ya? Di mana ya? Nah, ini sudah dikasih komentar. Jadi jangan panik. Oh, mana dirubahnya di mana? Oh, berarti ada di atas nih kayaknya. Nah, di sini berarti kita ketemu dokumennya gitu. Jadi tinggal diraba karena sifatnya per baris ya. Jadi kalau artikel di sebelah ini pasti urutannya di sebelah. Nah, gitu. Jadi pastikan. Nah, kalau kita lagi posisi akan setting template dan kita mengetikkan naskah kita, maka pastikan posisinya sudah sama. Nah, ini artikel. Jadi kita tinggal per line kita cek. Oh, mana nih? Oh, saya mau ganti tadi ini autornya. Seperti ini berarti posisi di sini. Kemudian affiliation dan lain-lain. Ya. Nah, itu contohnya. Kemudian masuk ke abstrak. Ini juga sama. Oh, ini ada abstrak. Ini abstrak. Jadi face to face-nya enak. Iya. Corresponding. Betul. Kalau kita di Microsoft Word kan cuma satu muka ya. Dengan template yang sama, ya kita repot gitu kan ngedit. Nah, ini kan enak. Oh, saya mau ngerubah ini, tapi jangan ngerubah di sini. Wah, tiba-tiba pengen ngerubah di file PDF-nya. Yang sebelah kanan pasti akan mengikuti sebelah kiri ya untuk apanya itu ya. Betul, Bapak, betul. Jadi, mohon maaf. Jadi barangkali Bapak Ibu ini gimana kok saya nggak bisa ngedit, ternyata salah kolom gitu. Kolomnya malah di sini diedit gitu. Ini nggak akan bisa gitu. Nah, maka pindah ke yang sebelah sini untuk melakukan pengeditan di sebelah kiri. Nanti hasilnya di sebelah kanan. Kan? Nah, tadi sudah dicontohkan. Misalkan saya mau ganti ini deh, ya. Jadi nama saya misalkan. Ya. Nah, gitu kan. Tinggal di recompile. Compiling jebret. Nah, udah jadi tuh. Gitulah ceritanya. Gitu. Jadi itu kemudian ganti abstrak dan lainnya tinggal sama aja. Gitu prinsipnya itu. Kemudian tadi sudah sedikit didemokan untuk beberapa catatan ya, ini untuk reference segala macam, ini semua ada. Tinggal di tengah-tengah mana. Nah, artinya kalau Bapak Ibu dalam membuat formatting paragrafnya sedang menggunakan Microsoft Word, sebetulnya polanya sama. Jadi kita akan men-citation misalkan pas di karakter atau di sentence yang ini, maka kita tinggal sisipkan di situ gitu. Kalau di Word kan kita tinggal insert di Mendeley atau Zotero atau lain-lainnya ya. Nah, itu, tapi kalau di sini memang manual. Kenapa manual? Karena ini justru menghindari kekeliruan atau bahkan ada referensi yang tidak disitasi gitu. Justru di sini kita diberikan harus lebih hati-hati gitu. Jadi kalau copy paste bahaya kalau untuk reference gitu ya. Dan hati-hati kenapa banyak yang jurnal teridentifikasi plagiarisme juga sama.
Ini dasarnya adalah kita salah ngerujuk atau salah ngesitasi. Nah, ketika kita sudah punya seperti ini ya, salah satu sampel bib misalkan, maka saya anjurkan Bapak Ibu membuat bibliotek per paper ya. Kalau misalkan kita lagi generate satu paper, maka biblioteknya satu, jangan digabung. Walaupun kemungkinan digabung itu enak gitu ya. Tapi untuk menghindari tadi ada beberapa reference yang tidak disitasi, kemudian kita daftarkan dan tampil misalkan. Nah, ini kelebihannya di LaTeX ini akan jauh lebih hati-hati kita dalam menentukan referensi gitu ya. Jadi di sini dipastikan didaftarkan semua dulu, formatnya sama. Jadi begitu misalkan di Google Scholar ya, tadi sudah ditunjukkan demonya. Nah, kita tinggal ambil yang bibtext format ya, bibtext format. Jadi tidak perlu ngetik, waduh ini gimana kalau belum ada referensinya di Google Scholar atau dimanapun gitu ya referensinya. Nah, misalkan dari buku yang hanya ada di tempat Bapak Ibu saja, maka ini boleh format penulisannya seperti ini. Gitu. Jadi polanya disamain aja, ini di copy, kemudian misalkan seperti ini, copy, kemudian di paste saja di sini. Nah, ini kita tinggal tentukan ya. Misalkan contoh gitu ya. Contoh, nah itu seperti itu. Nanti tinggal isian ke bawahnya disesuaikan saja. Jadi mudahnya di sini seperti itu. Walaupun terkesan manual, tapi ini insya Allah lebih powerful. Lebih powerful karena memang seperti ini. Kadang-kadang pengalaman saya pakai Mendeley, saya dapetin satu jurnal atau satu paper, itu begitu saya insert di Mendeley, ternyata, mohon maaf, berubah bahasanya jadi bahasa Cina misalkan. Nah, itu kerap terjadi gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mensitasi salah satu paper, kemudian paper itu mungkin kita dapatkan, mohon maaf, sembarang misalkan, kemudian kita injek ke Mendeley, maka ada perubahan format gitu. Nah, ini yang kita hindari. Maka kami pastikan semua reference yang ada di sampel ataupun di bibliotek yang Bapak Ibu akan rujuk, maka pastikan ini semua hasil olahan Bapak Ibu gitu ya. Jadi sumbernya harus jelas gitu. Kalau ini bermasalah, maka nanti akan temuan di sini, akan temuan di hasilnya ya, di referensinya di sini itu akan ketahuan. Oh, ini jurnalnya, mohon maaf, misalkan ada ilegal segala macam, ada tulisan orang gitu ya, dan itu tidak tersitasi dengan baik, maka nanti tim pengelola jurnal itu akan menolak paper kita karena disinyalir ada beberapa referensi yang tidak valid, tanda kutip seperti itu. Jadi mohon berhati-hati dalam kita melakukan citasi. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah finishing dokumennya. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi, kenapa ini hasilnya jauh lebih baik dibanding dokumen, karena formatnya sangat presisi gitu ya, sangat presisi. Jadi ini beda dengan kita pakai Microsoft Word, biasanya bisa ditarik-tarik segala macam gitu ya. Tapi kalau di sini sudah fix. Ketika Bapak Ibu mengetikkan A, ya di sini munculnya saklek lah, tanda kutip seperti itu. Jarang berubah format gitu. Nah, kemudian termasuk catatan kaki dan lain-lain ini sama. Ini ya, ini ketika kita kembali ke format ini, maka pastikan semua sudah sesuai dengan yang kita isikan, ya, template-template dan lain hal. Jadi kalau yang ketemu model kayak tadi, jangan panik, santai aja, di recompile, open file-nya seperti itu. Kalau kita tidak merasa merubah apapun di sektor ini, maka otomatis di sini tidak akan mengalami perubahan apapun. Nah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Tapi prinsipnya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ada kendala ataupun kode apapun, kita bisa sebentar. Nah, ini ada dokumentasinya, bisa dilihat. Yang documentation overlap tampak di Bapak Ibu nggak? Atau Bisa, saya
Terlihat, terlihat. Nah, udah Terlihat. Ya, ini ya. Nah, jadi dokumennya kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita mau nyari apa ya, misalkan format, nah ini formatting, ya new paragraph gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah ada contohnya di sini. Nah, kalau mau berlatih, ini saya coba copy paste gitu ya. Wah, ini copy paste. Nah, kemudian saya kembali ke yang tadi. Saya kembali ke yang tadi. Nah, misalkan saya di PDF, sorry. Nah, misalkan kita mau kopikan di sinilah. Ya, nah, ini saya punya contoh. Kemudian kita lihat tadi ada dokumen. Nah, ini ada bikin dokumen, indikasinya berarti kita bisa nyimpen dimanapun sebelum end dokumen. Nah, berarti kita bisa di sini. Misalkan kita paste di sini. Ya, kita recompile. Nah, ini ada dokumennya. Jadi dengan mudahnya seperti itu. Ya. Jadi ketika kita bikin dokumen di dalam dokumen, ya bisa saja seperti ini. Gitu. Ya. Nah, itu barangkali untuk sementara, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, demikian dulu. Itu dulu barangkali, Prof. Anton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Wisnu ya. Jadi Bu Bapak, bagi yang baru bertemu hari ini dengan Pak Wisnu, saya tadi lupa tidak memperkenalkan beliau ya. Jadi ingin lebih jauh perkenalannya lihat di Google Scholar-nya aja lah ya. Jadi Pak Wisnu adalah dosen UIN Bandung, sekarang sedang tugas belajar di Perancis ya. Kemarin kita nggak sempat ketemu ya Pak. Betul, Bro. Jadi gitu. makanya Di Lyon ya, di Lyon ya. betul di kota Lyon. Gitu. Ya, saya cuman mampir ke stadion PSG aja, Pak. Oh. Makanya mau diajak ngopi, Profnya keburu PSG lagi. Iya, gitu ya. Karena waktunya memang mepet lah ya, waktunya mepet. Betul. Dari Nijmegen itu kan lumayan berapa? Hampir 6 jam itu ya, hampir 6 jam. Baik. Nah, Ibu Bapak, jadi itu apa? Jadi di kolom chat kan ada yang minta tayang ulang. Yang kemarin itu ya boleh lihat YouTube saya. Nah, yang hari ini juga yang Pak Wisnu juga saya rekam. Insya Allah nanti saya akan upload ya. Pak Wisnu mohon maaf ya, atau mohon izin Siap. boleh diupload ya, boleh diupload. Mangga, Prof. Nah, oke. Ibu Bapak, oke. Sebelum saya buka tanya jawab, saya ingin kembali screen share saya, karena ini di sini ada Pak Kiai Irfan Helmi ya. Ada Pak Kiai Irfan Helmi yang Pak Kiai malah ketemu di sini, saya kenalnya di Facebook. ya. Oke. Nah, bentar. Saya masuk dulu ke akun saya. Nah, ini ada template Islamic Cat. Saya ingin lapor ke Pak Kiai, karena Pak Kiai ini mohon maaf ya, di Asilha kan ketua itu ya Pak Kiai ya. Nah, ada yang beda nih dengan apa yang tadi sedikit ya, dari template aslinya. Template aslinya yang ini kan stylish ya, yang tadi itu. Nah, di pendahuluan yang tadi Pak Wisnu tampilkan, ini nggak ada angka 1. Nah, punya saya ini, saya sendiri, ini lagi-lagi Ibu Bapak, ini trial and error ya. Pak Wisnu sampai ketawa-ketawa tuh. Ya. Saya chatting dengan Pak Wisnu, bagaimana memunculkan angka 1 ini, itu berapa menit Pak Wisnu ya tempo hari itu. Akhirnya dapatlah ya, dan ini yang kemudian dipilih menjadi template Johas Journal of Hadith Studies itu ya. Ini seperti ini. Nah, ini dummy text-nya seperti ini.
Ini contoh aja ya, masa iya jurnal hadis ngutip Kotler ya. Ini karena kebetulan Kotlernya udah ada, ya saya kutipan di sini dan jadilah seperti ini. Nah ini ya, ini Ustadz Didin, ini Kotler, dan ini membuktikan hyperlink jalan ya. Ini kalau kita klik ini langsung ke bawah nih, ya, langsung ke bawah tuh. Kotlernya langsung ke Kotler ya. Nah kita klik bukunya Ustadz Didin, kita klik langsung ke langsung. Jadi gini, jadi apa yang dikutip itu wajib ada di daftar referensi. Apa yang ada di referensi, sebaliknya. Ya itu seperti itu. Nah, jurnal lain, jadi jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Islamicat, insya Allah dalam waktu dekat atau agak lama nanti kita lihat lah ya. Semua menggunakan stylist template. Untuk apa? Ya itu untuk tadi kan disampaikan oleh Pak Wisnu ya. Jadi ketika jadi PDF-nya dan diunduh, ini contoh unduhnya kan seperti ini nih. Jadi tampilannya lebih ngejreng. Ya, estetis, Prof. Estetika kan masuk. Jadi Pak Kiai kan, Pak Kiai asesor jurnal ya. Pak Kiai siapa? Pak Kiai Irfan. Oh. Nah, inilah tampilannya. Ya. Nah, inilah tampilannya. Jadi lebih ngejreng dan tampilan itu poinnya berapa satu ya untuk akreditasi. Iya. Tuh, Prof, belum nampak Prof. Tampilannya Prof. Sebentar. Nah, ini. Jadi ngejreng ini ngejreng betul ini ya. Satu itu. Yang kedua yang perlu saya sampaikan, abstraknya jadi ada kolom abstrak dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Ya. Title-nya, judulnya tetap menggunakan bahasa Inggris. Itu. Judulnya tetap menggunakan bahasa Inggris, abstraknya ini. Nah, gimana ceritanya abstraknya bisa jadi dua? Ya itu tadi disampaikan oleh Pak Wisnu, kita boleh isi apapun selama berada di antara begin dan end. Nah, itu ya. Jadi ini ya, abstrak, artikel title in English ya ini. Ya, abstrak, judul artikel berbahasa Indonesianya di sini. Itu. Artikel discusses, artikel ini membahas dan seterusnya. Ini keywordnya boleh kita ganti ya. Mana keywordnya di atas. Nah ini ya, kita ganti misalkan ini menjadi apa? Interest bunga. Ini menjadi apa? Unequal, misalkan seperti itu. Ini menjadi, ya udahlah, cukup dua ya contohnya ya, usah banyak. Recompile, ini rubah sendiri. Nah, ya, jadi seperti itu. Ini tambahan lah. Jadi andai misalkan Ibu Bapak kebetulan mengelola jurnal, ya. Jadi tadi kan sudut pandangnya kita sebagai autor haram mengotak-atik template, kan gitu ya. Tapi sebagai pengelola jurnal kita boleh mengadaptasi ya. Apalagi kalau bisa bahasa pemrogramannya, ya udah itu udah kita serasa sudah masuk surga sebelum masuk surga lah. Paling tidak seperti itu ya. Seperti itu. Nah, mana bukti kita bisa mengadaptasi ya ini. Ya, jadi kalau kita buka yang aslinya ini stylist ya. Stylist template yang tadi digunakan oleh Pak Wisnu ya. Mana tadi teh? Oh, sebentar. Live stylist. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini kan tidak. Jadi pembuat template ini tidak memasukkan angka 1 di introduction.
tidak ada numbering ya. Ya, ini itu sementara punya saya masukkan. Pakai numbering. Dan ini trial and error. Trial and error. Kenapa? Ya karena saya nggak ngerti string-string ini ya, string-string ini nggak ngerti. Dicoba-coba akhirnya berhasil. Ya, copy paste coding ya, akhirnya berhasil. Nah, sehingga kita sendiri menjadi lebih nyaman. Kenapa? Karena outline artikel kita, apakah kita sebagai autor atau kita sebagai pengelola jurnal, langsung bisa lihat di sini nih. Ya, pendahuluan, metode, hasil. Ini untuk hadis, mohon maaf ya. Sanad apa saja, biografi rawi, kualitas dan seterusnya. Ini matanya, ini syarahnya, ya. Ini kesimpulannya. Tuh. Itu mungkin tambahan sedikit ya. Saya tadi sudah janji ke Pak Kiai untuk menampilkan template Johas dan template 3 jurnal lain yang terbit dari dari Islamic itu. Yang ini yang Jaim, Journal of Al-Islam and Muhammadiyah Studies. Mungkin Pak Darojat bisa melihatnya ya. Pak Darojat atau siapapun ya. Tuh muncul. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Nah, ini masih menggunakan dummy text, yang bahasa Indonesianya belum saya masukkan. Ya. Tuh, seperti itu. Mungkin tambahannya. Sementara itu dulu, silakan Ibu Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Andai misalkan cukup, silakan berlatih dan ya mari kita ngopi. Kita lanjutkan ngopinya, gitu. Baik, Prof. Mau tanya, Prof, ke Pak Wisnu. Ya, silakan. Ya, yang pertama tadi Pak Wisnu menjelaskan adanya model offline untuk mengisi artikel kita lewat LaTeX ini. Dengan model offline itu bagaimana? Yang kedua, saya terus terang karena saya tuh LaTeX banget, terus belum bisa ngikutin Prof Pak Wisnu ya. Jadi boleh tahu urutan-urutannya gitu loh. Kalau kita mau, misalnya saya mau mengisi jurnal, mau ngirim tulisan ke jurnal religion yang tadi dijelaskan oleh Prof Anton ya. Itu gimana urutan-urutannya supaya apakah misalnya langkah pertama ngedownload template-nya, cara ngedownload template-nya itu bagaimana, terus jadi apa ya, saya awam banget ini, mohon bimbingannya ya Pak Wisnu ini. Siap. Makasih, takut yang lain mau ikut tanya. Ya, saya mungkin masukan ya, memberikan masukan mungkin di grup WA kita, grup WA yang dibuat oleh Prof Anton itu bisa dimanfaatkan dalam waktu misalnya sepekan atau 2 pekan ke depan, sambil berlatih begitu. Terus ada semacam layanan yang selama ini kalau saya ikuti itu ya semacam 24 jam 24-hour service itu ada, meskipun ada tidur pada itu saya lihat tetap saja ada yang kirim pesan begitu, sekalipun jawabnya itu bisa tunda atau delay untuk keesokan harinya, enggak apa-apa. Itu nanti kita saling, siapa yang sudah misalnya tahu jawabannya bisa share, bisa saling bantu. Saya pikir itu akan sangat bagus, termasuk ini bisa menjawab tadi trial and error yang ditanyakan oleh Pak siapa ini barusan tadi. Itu mau enggak mau seperti ini memang tetap harus mencoba langsung, paling tidak di bagian awalnya dulu, setelah buka, setelah register, lalu seterusnya nanti kan tinggal login itu. Bahkan kalau di kita pakai Chrome itu, maka bisa kita save login kita itu akunnya ya, passwordnya itu, sehingga langsung seperti Prof Anton itu sudah langsung begitu login sudah masuk, nggak usah ngisi password segala lah. Habis itu kan nanti akan sampai ke mana itu? Sampai ke overleaf ya. Nah, itu nanti baru kita mulai untuk bahasa Jawanya itu grutal gradil begitu. Nah,
Nanti kalau ada kesulitan, nanti langsung aja tanya ke teman di situ ke WA, insya Allah kan kita saling jawab. Bunda Gladio. Gitu. Kalau nggak dimulai, ini abstrak tetap akan sulit gitu. Walaupun tadi sudah nah maka dari itu tadi alhamdulillah saya sempat ngincipi ya, bahasa Jawanya, ngincipi gitu ya dari paparan Prof Anton di YouTube itu ya ada sedikit salah-salah tapi begitu tadi dikuatkan lagi oleh Pak Wisnu tadi nyambung, oh itu tadi aku salahnya di sini. Nah ini nanti tinggal praktek ulang ini saya. Oke, begitu aja. Makasih. Ya. Host boleh nanya, Prof? Ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Wisnu, terima kasih materinya Prof Anton. Kebetulan saya mengelola jurnal ada di Unpar, di berbagai lah jurnal sebagai teknisi gitu ya. Kemudian apakah bisa itu ini mengenai teknis latex, apakah bisa di section itu menggunakan huruf, Pak Wisnu? Jadi saya udah coba di section itu menggunakan huruf dengan stringnya itu appendix kalau nggak salah. Cuman kayaknya bukan appendix deh, jadi nggak nyambung gitu. Apakah itu terus itu berhasil ada huruf ada hurufnya A B C kemudian sampai E sampai selanjutnya. Namun itu tidak ada titiknya juga gitu. Sedangkan beda kalau misalnya menggunakan numbering gitu. Bagaimana mungkin bisa agak sedikit penjelasannya nanti sembari latihan lagi. Terima kasih Pak Wisnu. Ya. Mangga Pak Wisnu, mangga. Ya, ini menjawab dua pertanyaan ya dari Kiai Banten nih. dari Kiai Banten. Baik, yang pertama adalah saya sedikit share screen, Prof mohon izin. Baik, yang pertama saya coba lihatkan ini kita cara downloadnya ya. Ini kebetulan saya di bidang IT. Nah, ini ada satu conference ataupun jurnal atau apapun gitu ya. Nah, biasanya di sini ada sudah nampak, Pak? Tampilan saya? Oke. Baik, di sini ada pada saat submit paper, kemudian submit abstrak, di sini ada guideline dan lain-lain ke template. Nah, Pak. Jadi pokoknya kata kuncinya template. Gitu. Kalau kita masuk ke salah satu situs conference atau jurnal, cari template gitu. Kayak tadi yang Prof Anton sudah waktu pertanyaan Pak Tono. Nah, sekarang pertanyaan yang sama, saya coba dengan contoh yang lain. Misalnya ini dalam satu conference, maka kita langsung ke template, itu otomatis kita akan dihadapkan pada dua template. Ya, satu Microsoft Word, udah ada logonya, satu lagi teks. Nah, kalau kita prefer ke yang bentuk latex, maka kita download saja. Ini formatnya. Nah, ini dalam bentuk zip, ya, dalam bentuk zip. Nah, kemudian yang zip ini kita buka di yang tadi, yang kayak Prof Anton mirip tadi, ya. Jadi kita baru ke sininya, di sini biasanya open project, sorry. Nah ini sudah masuk formatnya. Ini kan. Maaf. Saya contohkan, sudah saya download di Nah, ini ada formatnya ya. Nah, ini kita sudah mengambil 3, ini ada example, kemudian ada formatnya, ada 2, kemudian ada yang CLS-nya. Nah, gitu. Jadi ada tiga paper paling tidak. Ya, sorry, ini yang format. Ini yang latex.
Nah, harusnya sudah. Oke, sebentar. Mungkin harus di new project, Pak Wisnu. Siap, sebentar. Biar zip-nya kebaca. Nah, new project. Oke, ya, ini sudah ada example text-nya lagi di compiling. Jadi itu tahapannya. Jadi kalau misalkan kita dapat template, tadi download yang format GIF-nya, ya, kemudian kita bikin new project. Nah, di project-nya itu kita coba open, nanti udah otomatis terbongkar struktur file yang ada di dalamnya. Ini ada seperti biasa, yang harus kita perhatikan ada artikel.cls-nya. Ini adalah formatting yang mereka sampaikan. Kemudian ada example bib-nya, ya, ini ada example bib-nya, sama untuk biblioteknya. Kemudian ada ini hasil tampilannya example, kemudian .text dan format lainnya. Ini ada gambar-gambar yang disertakan. Nah, biasanya kalau udah format seperti ini ada ORCID segala macam, itu Bapak Ibu nanti otomatis bentuknya catatan kaki, ya, catatan kaki kita lihat di. Nah, di sininya sudah nampak, ya. Jadi ini udah ketemu di ORCID yang ini, ya. Nah, ini tinggal kita modify aja di sini. Jadi di example.text-nya, pokoknya kalau yang mau ngubah file itu di extension.text gitu, ya. Nah, sehingga kita bisa mengubah apapun yang ada di sini, ya, mengubah apapun yang ada di sini dengan catatan tadi yang tidak merubah struktur, ya, tidak merubah struktur karena strukturnya akan di-load dari yang .cls gitu. Nah, selama yang ada di sini yang ada format warna biru kemudian hitam itu berarti teks aktif. Kalau ada yang warna hijau, ini sebetulnya hanya komentar saja atau ada petunjuk. Nah, ini juga jangan diabaikan. Misalkan di sini jika akan menambahkan package yang lain ditambahkan di bawahnya, maka kita bisa tambahkan package-nya setelah ini. Itu contoh. Jadi hati-hati juga, bukan berarti kita ngabain tutup mata semua gitu, enggak. Tapi beberapa penting misalnya, oh saya ternyata di package ini tidak tersedia gitu. Nah, keuntungan lain saya sedikit nambahkan, kalau di Overleaf ini semua package-nya sudah terdaftar, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing untuk menambahkan package kalau yang tidak tersedia di aplikasinya. Nah, kalau yang tadi yang mode offline, yang dari pertanyaan Bapak dari Banten, nah itu adalah kita bekerja di offline ketika ada package yang tidak tersedia, maka dia biasanya nanyain bahwa package ini tidak tersedia di aplikasi kita. Maka biasanya kita harus online dan itu otomatis gitu, otomatis menambahkan. Jadi tidak perlu khawatir, ya, sama prinsipnya. Walaupun kita bekerja offline, tapi ada beberapa package yang tidak tersedia, tidak seperti di Overleaf, maka dia otomatis akan meminta Bapak untuk mendownload paket tersebut gitu ya. Jadi itu salah satu kendalanya sebetulnya ketika kita menggunakan aplikasinya berbasis offline. Contoh aplikasi offline-nya bisa Text Studio, bisa Text Maker, banyak yang dianjurkan juga ya yang untuk aplikasi lainnya. Nah, itu kendalanya kalau yang kita berbasis offline. Jadi dari download tadi source-nya dari yang salah satu conference, download template untuk latex,
Kemudian di overlap-nya kalau Bapak Ibu menggunakan overlap tinggal di open project, new project ya. Tadi saya coba open project ternyata Jeep-nya hanya mendeteksi di project baru gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi biasanya saya dibongkar dulu di filenya di yang aplikasi di bawaan Windows atau di Jeep segala macam itu report. Bapak Ibu cukup kalau misalkan menggunakan overlap cukup tadi new project dipanggil yang bentuk ekstensinya Jeep gitu ya. Jadi itu memudahkan kita sehingga nanti tampilnya akan terbuka seperti ini ya. Nah, yang file-file lainnya yang tidak terkait langsung tidak perlu diperhatikan ya biar kita tidak mengurangi energi saja. Cukup yang file CLS ini kalau ada formatting yang tidak sesuai ya, ini kalau Bapak Ibu paham posisinya boleh kita menambahkan atau mendeklarasi. Biasanya ini kalau yang tadi seperti Prof Anton ini mau mengadaptasi formatnya, itu biasanya kita mainnya di sini. Tapi kalau Bapak Ibu cukup di ininya saja lah ya, di formatting yang bagaimana kita menyesuaikan dengan format yang ada di sebelah. Nah, itu kemudian berikutnya setelah ini kita lakukan download, kemudian kita coba isikan apapun, misalkan chapter atau section per section. Nah, biasanya ini kalau untuk section tadi, ya pertanyaan berikutnya, nah ini kan sudah ada format. Nah, kalau misalkan numberingnya nggak keluar, ya itu tergantung format yang awal di CLS-nya. Ya, di CLS-nya menghendaki formatting untuk pakai nomor atau tidak gitu loh. Nah, biasanya di sini juga kita sudah, nah ini ada section counter. Nah, di sini aturan paragrafnya sudah didetailkan ya. Kemudian ini khusus pengelola ya. Yang Bapak Ibu yang autor tidak perlu memperhatikan ini terlalu detail ya. Cukup sepintas saja. Section. Kalau ngetik transliterasinya gimana itu Pak Wisnu? Sebentar ya, maaf Pak. Transliterasinya gimana? Kalau nulis transliterasinya kan otomatis kita tuliskan transliterasi yang sudah kita sudah ada atau ngikutin transliterasi dari format. Iya. Ya tinggal di sebetulnya sederhananya tinggal copy paste yang script yang akan kita masukkan aja sih sebetulnya itu. Ya cuman untuk beberapa kode misalkan tadi ya ada karakter spesial segala macam, nah itu harus berhati-hati, jangan whole paragraph gitu karena akan berubah format. Ya nanti biasanya sedikit demi sedikit gitu. Ya. Biar alurnya kita kecek ya. Kalau misalkan langsung banyak takutnya begitu pas di-compile malah tidak muncul berarti ada yang satu kode yang tertutup gitu ya. Nah itu juga untuk menghindari hal itu biasanya sedikit demi sedikit di-compile, sedikit lagi di-compile gitu Pak. Jadi jangan langsung hold gitu ya. Jadi itu untuk mengurangi error dalam tampilannya sebetulnya itu. Ya. Mengetahui transliterasinya dari template-nya itu gimana itu Pak? Oke, sebentar. Ini yang dari CLS. Biasanya dia package ya, Pak ya. Bentuknya package. Nah, ini di deklarasi ini sebetulnya ini semua variabel yang yang kita definisikan ya. Kemudian di sini juga sama ya, semua deklarasi. Nah, ini mengantisipasi tadi ada kegagalan translasinya dalam bentuk dari formatting coding ke paragraf juga di sini ya, maka dia CLS ini harusnya general atau generik gitu ya. Nah, sehingga kita tidak akan kerepotan pada saat kita mengisi konten di sini gitu ya. Jadi yang untuk pengelola itu memang kita fokusnya di sini harus betul-betul fix gitu ya. Jadi artinya tidak ada lagi yang kesalahan-kesalahan redaksional ataupun hal-hal yang akan yang akan terjadi oleh autor. Ini sudah kita antisipasi sebetulnya. Nah, ketika autor menemukan satu kejanggalan di template kita, misalkan, maka kita bisa evaluasi juga. Oh, misalkan di sini kok hasilnya mereka sudah sesuai ya dengan template, ternyata masih ada yang gagal diterjemahkan oleh program atau template-nya, maka itu menjadi pembaruan. Biasanya makanya ada update untuk template, biasanya seperti itu. Jadi atau gunakan template terbaru.
Nah, seperti yang tadi disampaikan Prof. Anton juga, kalau misalkan tadi yang biblioteknya kan sudah sampai 6, misalkan yang asas sosiologi udah ada level 6, sudah ada update sampai level 6, maka berikutnya di terbitan berikutnya kita sudah sampaikan bahwa ini template terbaru. Nah, dengan Bapak Ibu misalkan yang author akan download, maka gunakan template yang paling baru sehingga tadi translasinya tidak terjadi masalah. Biasanya seperti itu. Oke, ini subsection segala macamnya sudah ini biasanya urutan tadi, apalagi ya. Sementara itu ada yang belum terjawab barangkali? Coba. Kalau mau offline kita isi aja template-nya, kemudian tidak perlu recompile gitu ya Pak ya? Oh, jadi gini, kalau yang offline sama aja. Jadi yang offline itu sekedar. Nah ini saya contoh, ini stop. Saya contohkan software offline-nya. Nah, jadi offline-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita open yang tadi, ya misalkan saya contoh yang tadi. Nah, ini kan sama nih, ada 3 ya. Nah, kita open file-nya sama. Gitu, tapi ini offline. Nah, kita tinggal compile di sini yang teksnya. Ya, ini masih CLS, hati-hati. Kita pilih di sini sama sih prinsipnya. Ini yang teks 3, kita coba view quick build dulu. Ini manual compilingnya, ya, manual. Oke, nah ini sudah tampil. Nah, kan sama gitu. Jadi ini tetap sama prinsipnya, ada di 3 file, ada bib, ada CLS. Jadi kalau kita ngerombaknya yang ada di sini aja. Nah, misalkan contohnya sama tadi, saya mau ganti ini, oke. Misalkan Wisnu. Oke, ini kita save. Nah, ini manual kan, karena memang tidak kalau di overlap kan lebih praktis. Nah, kita quick build lagi. Nanti kita open PDF. Ini tergantung spesifikasi komputer Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Gitu. Sama aja, prinsipnya sama. Jadi justru ini akan memudahkan kalau kita tidak terus-terusan online, terutama ketergantungan terhadap paket data, maka kita gunakan offline. Jadi begitu sudah hampir 90% boleh di-compile, di-overlap. Kalau sudah pas kita ketemu dengan jaringan. Tapi kalau sehari-hari, apalagi yang tadi masih nguli, koma, segala macem gitu kan, sebaiknya offline gitu kan. Nanti bisa tekor pulsa gitu. Jadi saya anjurkan ini. Jadi cara instalasinya silakan, boleh nanti saya bantu ya kalau misalnya ada kesulitan untuk instalasi yang aplikasi offline-nya, boleh nanti Prof di-share saja kalau ada yang kesulitan untuk instalasi yang versi offline-nya, biar nanti kita bantu juga belajar barangkali yang sinyal jaringannya terbatas, maka bisa bekerja juga dengan offline. Tinggal download template-nya yang tadi format zip, kemudian di-unzip, dibuka di file yang ini. Tuh, barangkali. Terima kasih. Si Iko. Oh, bahaya. Pak Wisnu, tadi pertanyaan Pak Jarin itu di numbering, di enumerate kayaknya, itu tidak muncul titik. Tidak muncul titik yang, yang ini yang Prof. Kan kalau pedoman pasca kita, itu 1 titik pendahuluan. Kan gitu. Betul. Tapi titik pendahuluan, itu nggak muncul. Gitu. Ya. Nah, itu ya Pak Jarin ya. Atau memang udah aturannya nggak ada titiknya gitu. Meskipun ada template yang saya temui, jarang memang itu tanpa titik. Oh iya. Memang tanpa titik. Swear ever belum, baru pekan lalu saya menjumpai itu. Gitu. Dan itu jurnal terindeks Scopus loh. Iya. Ya, tanpa titik. Betul. Jadi sementara kita aminkan dulu pendapat itu, tapi bagi pengelola nggak usah khawatir, kita akan cari gitu kan. Siap. Makasih. Kalau kita harus pakai titik, kita pakai titik gitu kan. Jadi jadi kemarin juga kita sampai bagaimana kita custom aja biblioteknya ataupun bibliografinya segala macam itu bisa. Tapi prinsipnya tadi karena kita rata-rata. Tapi kalau yang untuk subnya itu memang otomatis kita ada titik gitu Pak ya. Jadi kelihatannya memang tidak populer.
Betul, tidak populer menggunakan titik di section, ya, bukan di subsectionnya gitu. Ya, Tapi ya. bahkan ada beberapa di subsection juga, ada yang nggak pakai titik, bahkan nggak pakai nomor gitu ya. Dia hanya cetak miring misalkan. Nah itu sebetulnya customize-nya bisa kita gunakan format khusus untuk jurnal yang Bapak Ibu kelola. Gitu. Tapi sementara ini kita aminkan dulu Pak. Sementara kita ngeblank tanpa titik. Semoga tidak terganggu dan tetap bisa tidur gitu. Tetap section ada titiknya gitu kan. Gitu. Sementara nanti saya coba kaji lagi ya. Barangkali memang rata-rata jurnal perlu pakai titik nggak di main section gitu. Nampaknya tidak populer. Kalau tidak populer berarti kita yang agak sedikit bermasalah Pak. Gitu. Nanti di formatnya tidak standar teman-teman yang di jurnal lain barangkali seperti itu. Sementara itu mohon maaf. Oke, makasih Pak Wisnu. Kalau ini Pak Wisnu copyright, Pak Wisnu kalau copyright template yang sudah ada gitu, itu apakah copyrightnya share atau bagaimana? Jadi kita bisa custom atau kita buat dari awal gitu? Kalau untuk pengelola nih. Oke, bebas ya. Jadi artinya kalau kita seperti Prof Anton lah idenya. Jadi kita mah ATM aja, amati tiru modifikasi gitu kan. Jadi selama itu tidak ada royalti tanda kutip ya kan karena memang jurnalnya ada SPR segala macam. Selama itu mirip gitu ya, selama itu mirip tapi tidak jiplak persis gitu ya, karena kita juga pengelola. Bahkan kalau memang dia allowing untuk kita modifikasi secara massal atau secara masif gitu ya, itu nggak ada masalah Pak. Gitu. Jadi silakan saja. Sesuai dengan tadi para pengelola jurnalnya mau arahnya kemana, tentunya harus ada namanya keunikan ya di jurnal kita gitu. Nah biar jurnal kita unik dan kita tidak dan kita juga bisa diadopsi. Makin sebetulnya sederhananya gini, template kita kalau makin diadopsi oleh banyak jurnal di dunia itu makin keren Pak, ceritanya begitu ya. Sama kayak Elsevier, kita pepet-pepetin aja sih sebetulnya supaya artinya gini, supaya nanti autor itu begitu mau nembus ke Q1-nya kan nggak panik ya. Ternyata kan template-nya sudah dilatih ya Pak Tono ya. Jadi sudah terlatih di Q1 gitu ya, di Elsevier segala macam. Jadi begitu ada format jurnal, mohon maaf misalkan di lokal atau di level kita itu kita udah dikemot lah menurut Prof Anton seperti itu. Warming up-nya sudah cukup. Betul. Jadi justru pengelola jurnal baru mohon tidak menghendaki kerumitan yang baru bagi autor. Gitu. jadi autor tuh memang familiar dengan formatnya, jadi sehingga kita sangat sangat leluasa dalam mengetiknya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang ini jurnal saya harus ada ciri khas, enggak, silakan diatur. Selama itu tidak berlaku khusus dia jurnal unik pisan misalkan sampai orang itu sulit ngaksesnya gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu Pak. Terlalu unik juga repot nanti. Ini jurnalnya terlalu unik gitu. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wisnu ya. Saya tambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi yang transliterasi. Mungkin yang dimaksud transliterasi oleh Pak Andi itu ini kayak ini. Saya kasih contoh ya. Ini mana Yusuf Korodowi. Ini nih. Korodowi ya. Dot itu kan titik bawah. Oke, Prof. Nih ya. Nih ya. Ini kan dot titik bawah nih. Nah, ternyata saya berhasil memunculkan itu di sini. Nih. Koro. Iya, Bro. Udah. Ini. Nah, tapi di catatan kaki nggak muncul, Pak. Tuh, di catatan kakinya D-nya hilang. Padahal di bib-nya saya sudah mengikuti ini. Ya, sudah mengikuti ini. Prof, di yang pas catatan kakinya di mana, Prof? Coba dicek, Prof. Ini. Enggak, yang penulisan di catatan kakinya. Di teksnya. Di bib-nya, Prof. Mana bib-nya? Ini. Nah, itu. Kordowi. Nah, ini Pak. Sama dengan yang untuk teks di sini. Jadi /D. /D itu kan /dot
slash dot ya. Nah ini di sininya nggak muncul saya. Itu kordeonya malah hilang. Ya itu D-nya yang nggak muncul Pak. Ya, iya, iya. Jadi mohon maaf, Prof. Jadi kalau di format deep tech itu kita memang nggak bisa nyisipkan karakter spesial karakter gitu ya. Jadi itu memang coba yang di copy, Prof. Yang ada D-nya, Prof. Oke. Yang ada D-nya di copy aja, yang D-nya di bawah. Sebentar. Ini ya. Nah, itu. Enggak, satu Al-Qardawinya aja di copy. Semuanya Prof, Al-Qardawi di copy. Al-Qardawinya di copy. Nah, sip. Masukin ke sini. Nah, itu ganti coba. Yang Qardawi yang di karakter Prof, di copy, Prof. Di sini mah di sebelah. Yang ada dot di bawah itu loh, Prof, yang kayak Al-Ahad. Ini bukan, kan saya bukan yang di sini. Kalau yang di compile di sini nanti kan jatuhnya tuh titiknya malah di sebelah. Kalau yang format karakternya itu, Prof. Dari office-nya mungkin, Prof. Ya, betul dari office-nya. Wah, saya nggak pakai office, Pak. Bukan, maksudnya yang karakter yang dulu itu, Prof. Yang teks ya. Yang teks ya. Betul. Jam Joyce. Oke, ini. Terus? Ada nggak yang di D yang ada D titik? Yang ada D titik. Gagal, Pak. Ini kan? Ini nih ya. D titiknya. Bukan, Prof. Bukan yang ini. Jadi yang di tulisan teks yang ada udah terbentuk D di bawah dotnya itu. Nggak muncul, Pak. Ini kan? Sanes di sini, Prof. Di tulisan di Microsoft Word tadi. Tulisan waktu di tulisan normalnya, Prof. Saya ngetik dulu dari Microsoft Word gitu ya. Iya, ngetik dulu, copy ke sana, Prof. Oke, sebentar. Gitu. Coba penasaran. Iya, nggak apa-apa. Karena takutnya saya share screen dulu Microsoft Word ya, biar kelihatan. Ilmunya akan berkembang kalau penasaran. Betul. Enggak aja. Sama-sama belajar. Curious George. Oke, saya pakai add-in, Pak. Oh iya. Untuk transliterasinya pakai add-in. Ini ya, add-in diakritik. Oke. Nah, jadi ini pakai Alt D. Tuh. Oke, keluar ya. Nah, sekarang Qardawinya sekalian tulis di sini, Prof. Oke. Paket lah. Gitulah ya. Gitu cobian, Prof. Coba. Ini copy. Ya, masukkan di yang teks tadi. Yang teks. Oke. Yang teks. Ya. Yang di itu, Prof. Yang di BibTeX. Di BibTeX. Yang di BibTeX. Daftar pustaka Bib. Yang di atas, Prof. Yang di Bibnya. Siap. Nah, itu tuh. Ada, cobian, Prof. Comply. Ke teks dulu. Oh, ke teks dulu. Compile, nanti coba ke teks. Tar. Saya nulis Qardawi terlalu banyak soalnya. Kan tadi kan kata Pak Wisnu satu-satu ya, satu artikel, satu. Betul. Nah, Tertib. Semua ini. Ntar. Atau yang tadi aja, Prof, diganti arahan footnote-nya. Pakai yang tadi yang kita ganti. Oh ya. Biar takut repot. Terus. Mana tadi ya?
Mana tuh? Itu hilang. Nah, itu hilang ya. Bentar. Terus Hafid Wibisono Owo, Hafid Wibisono Owo, Barton. ini Prof. Nah, itu. Ya. Oke, ini kan di blog nih. Siap. Itu ya. Ctrl C. Nah, sekarang Ke kita teks, masuk ke teks. Ke sini ya. Ke teks. Oke, site di sini kan auto site ya, sorry. Ya. Auto site. Ini halaman 2 lah, misalkan itu ya. Di sini kita recompile. Ya. Bentar, Pak. Ini di hasil dan pembahasan ya. Yang bawahnya aja. Ya, Prof. Oh, tetap. Kenapa? Oh, belum. D-nya yang hilang, Pak. Jadi yang dot, D. yang dot Betul. hilang, yang I ada topi di atasnya muncul. Yang I-nya memang ada memang. Oh ya udah. Oke, nanti saya coba cari ya, Prof ya. Cari. Oke, Kang Jarin. Nanti kita cari nih. Ya. Penting. Jadi ada modus nih, saya ngundang Pak Wisnu ini gitu. Ya, Prof. Ya, Oke. ini nih ketemu maksudnya. Itu kalau itu yang dimaksud nanti kita cari ya, insya Allah. Oke, Karena memang itu. di Biptek. Oke, yang kedua ini terkait dengan license. Ya, license itu yang tadi mana, bentar. Nah, ini ya. Nih, Pak. Ya. Mana Pak Zarin tuh. Nih license-nya ini nih. Oh, SA. Oke, bisa. Ya. Secara baik. CC BY Yang komersial. Ya. Ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan komersial. nanti license-nya di sini tertutup, ya tertutup. Ini kan terbuka ini. Iya, SA. Iya. Jadi kita Aman, boleh, Prof. makanya Islamic Cat menggunakan stylist, dan yang bikinnya siapa ini, autornya Matthias Legrand ini ya, karena saya melihat ini. Karena saya melihat ini, maka kemudian saya berani menggunakan ini sebagai template Islamic Cat. Oke. Itu Pak. Silakan Pak Wisnu kalau mau ditambahin lagi. Dikerap. Kan udah dibuktikan. Nanti PR saya ini jadi PR insya Allah. Tenang, Pak Jarin ya, kita coba cari Pak. Harus ketemu Pak. Ya, insya Allah. Siap. Nanti dikabarin melalui Prof. Ya. Siap. Ya. Jadi oke, Ibu Bapak mungkin saya pikir cukup lah ya. Sampai sini dulu. Makasih Prof. Ya. Pak Wisnu juga. Kalau bisa Pak Wisnu masuk ke grup itu. Boleh silakan. Ya. Tetap semangat ya Ibu Bapak. Kolaborasi kita berjamaah kita mudah-mudahan sampai akhir hayat membawa berkah. Amin. Amin. Tetap semangat, mohon jaga imun kita masing-masing. Ini sambil menasihati diri sendiri ini. Iya, udah zona merah ini. Oke, mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq, nasrun minallah wa atubu qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu.